Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Kamila dengan NPM A1I022001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai komunikasi pada anak usia dini. Tahap perkembangan anak usia dini itu dapat diketahui melalui proses bermain dan belajar, termasuk perkembangan berbicara pada anak. Nah, berbicara ini merupakan salah satu dari bentuk komunikasi, dan komunikasi juga memiliki arti penting dalam proses pendidikan anak. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Harlow, pada masa awal anak-anak 2-14 tahun, itu anak memiliki keinginan yang kuat untuk berbicara. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu belajar bicara itu merupakan sarana pokok dalam bersosialisasi dan belajar bicara merupakan sarana untuk memperoleh kemandirian. Anak-anak itu harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka bisa fokus dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses komunikasi di mana dicapai keadaan bahwa komunikan itu dapat menangkap pesan, memahami, mengerti, ataupun melaksanakannya sesuai yang dikehendaki. Sedangkan pengertian dari komunikasi efektif pada anak usia dini adalah ketika pendidik atau orang tua itu memberikan informasi atau arahan dan anak itu menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Nah, selanjutnya dalam berkomunikasi dengan anak kita harus menyusun strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada penggunaan istilah. Nah, komunikator baik pendidik, orang dewasa, ataupun guru itu harus memilih penggunaan istilah dengan tepat agar para komunikan, yaitu di sini dijelaskan adalah anak usia dini, itu lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Sebagai contoh, ungkapan kata mungkin, barangkali, bisa saja, dan seterusnya itu bisa berakibat salah tafsir. Misalnya, kita berkomunikasi kepada anak, kita berbicara kepada anak, mungkin besok kita memakai baju olahraga ya anak-anak. Nah, dari kalimat itu anak-anak akan merasa ragu dan bingung apakah besok pakai baju olahraga atau tidak. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan penggunaan kata atau istilah yang tepat untuk kepada siapa kita akan berkomunikasi. Nah, kemudian berkesinambungan. Nah, di berkesinambungan ini guru tentunya sudah memiliki perencanaan sebelum ia melakukan komunikasi terhadap anak. Nah, bila dilakukan dalam proses pembelajaran itu jika tidak memiliki perencanaan yang baik, dimungkinkan apa yang menjadi sasaran pembelajaran itu tidak akan tercapai. Nah, maka dari itu penjelasan guru itu ketika dalam pembelajaran itu harus terfokus dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak penting, apalagi hal yang tidak penting itu disampaikan secara berkepanjangan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada aba-aba untuk berpindah tema. Nah, guru itu harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para anak itu mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Nah, ini juga akan menjadikan efektifnya suatu komunikasi. Nah, ketika kita memberikan aba-aba untuk berpindah tema, anak-anak itu akan mempersiapkan diri dalam menerima topik baru. Misalnya, anak-anak tadi kan kita sudah mempelajari tentang binatang. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri binatang. Nah, dengan ungkapan seperti itu, anak akan menyadari bahwa mereka akan menghadapi pembahasan baru, sehingga mereka harus terfokus pada pembahasan baru tersebut agar bisa memahaminya. Nah, kemudian ada strategi yang dilakukan agar anak usia dini juga dapat merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan guru, yaitu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah, mengapa kita harus mendengarkan baik?
karena agar kita dapat membangun kepercayaan diri anak. Nah, kita dengarkan apa yang sedang anak itu bicarakan, apa yang sedang anak itu ceritakan. Nah, biasanya ketika anak itu merasa didengar, ia akan senang untuk menceritakan pengalaman barunya atau hal yang lainnya. Nah, tunjukkan ekspresi kalau kita tertarik terhadap pembicaraan mereka ataupun cerita mereka. Nah, maka anak itu akan semakin semangat untuk bercerita kepada kita. Nah, kemudian yang kedua itu fokus kepada anak. Nah, ketika anak bercerita atau sedang berbicara, kita usahakan tetap fokus terhadap apa yang mereka bicarakan. Nah, kita hentikan dulu sejenak aktivitas lainnya, ajak anak mendekat, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perasaan, tatap wajah anak. Nah, jika perlu, kita memberikan sedikit tanggapan terhadap ceritanya. Kemudian yang ketiga itu mengulang kembali cerita anak. Nah, terkadang bahasa yang disampaikan oleh anak itu berbeda dengan bahasa kita. Nah, maka dari itu kita harus sering mengulangi apa yang sudah diceritakan anak agar kita memiliki persepsi yang sama terhadap apa yang dimaksudkan oleh anak tersebut. Nah, kemudian bertanya, yang terakhir itu ada bertanya. Mengapa? Karena anak itu kan seringkali bingung dengan perasaannya sendiri, apa yang sedang membuatnya sedih ataupun gembira. Nah, ketika kita sebagai guru melihat situasi yang seperti ini, maka kita harus membantu anak untuk mengungkapkan perasaannya itu dengan bertanya. Nah, kita minta mereka untuk bercerita, kemudian kita gali perlahan apa yang membuat mereka menjadi sedih ataupun gembira. Nah, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, ketika anak itu sedang emosi, jangan kita langsung tanyakan terlebih dahulu penyebabnya apa. Kita tunggu terlebih dahulu sampai anak itu merasa tenang, karena kondisi yang belum stabil itu justru membuat anak akan lebih mudah marah. Nah, kemudian materi yang terakhir itu ada beberapa teknik atau strategi ketika kita berkomunikasi dengan anak. Yang pertama itu ada redundancy atau repetition. Ini adalah teknik pengulangan dengan cara memengaruhi anak itu dengan mengulangi informasi kepada mereka. Nah, manfaat ketika kita mengulangi informasi kepada mereka itu anak akan lebih memperhatikan dan memahami apa yang telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu ada canalizing, yaitu teknik memahami dan memeriksa pengaruh kelompok pada individu atau halayak. Nah, di sini kita dapat memahami dan memeriksa pengaruh teman-teman kelompok bermainnya kepada anak atau kepada sekelompok anak tersebut. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada informatif, yaitu teknik yang bentuk isi pesan yang dirancang untuk memengaruhi halayak dengan memberikan informasi yang nyata, benar adanya, dan pendapat yang benar. Nah, misalnya di sini kita memberikan materi mengenai binatang di air. Kemudian kita memberikan contoh binatang di air itu adalah burung. Nah, isi pesan yang kita sampaikan itu kan belum tentu benar adanya dan tidak di atas fakta. Nah, maka dari itu kita juga harus sebagai guru itu harus memahami terlebih dahulu materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Kemudian ada teknik persuasif, itu adalah teknik memengaruhi dengan cara membujuk. Nah, di sini kita juga harus melihat kondisi anak, apakah anak tersebut sedang dalam kondisi di mana dia diliputi oleh keadaan penerimaan terhadap pengaruh. Nah, kemudian ada edukatif, yaitu upaya untuk memengaruhi halayak melalui pernyataan umum yang dapat dicapai dalam bentuk informasi yang mencakup tentang pendapat, fakta, ataupun pengalaman. Nah, kemudian di teknik terakhir itu ada koersif, yaitu koersif ini merupakan memengaruhi anak itu dengan jalan memaksa. Nah, tetapi paksaan ini biasanya berbentuk aturan, perintah, ataupun intimidasi. Nah, untuk implementasi yang lebih lancar, ini biasanya ada cukup banyak kekuatan di baliknya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.